Halo pecinta sepak bola, kali ini kita akan membahas pertandingan di ajang 16 besar Liga Champions, yaitu antara FC Porto melawan Juventus. Siapa kira-kira yang menang ya? Kita lihat seperti apa. Porto melawan Juventus. Kalau secara histori memang Juventus lebih unggul ya. Mereka baru 4 kali ketemu, yaitu di tahun 2017 dan di tahun 2001. Juventus berhasil menang 3 kali dan hanya seri sekali. Porto sama sekali belum bisa menang. Ya karena memang bisa dibilang dua klub ini secara kelas jauh berbeda materi pemainnya. Secara liga pun berbeda kelas ya. Bisa dibilang prestasi Porto ini cukup baik ya, karena dia berhasil lolos ke babak 16 besar, yaitu dengan menyingkirkan dua klub yang mungkin levelnya sama dengan dia, yaitu Olympique Marseille dan Olympiakos dari Yunani. Oke, kita coba lihat statistiknya dulu ya. Secara statistik, dari 6 kali pertandingan mereka di Liga Champions, FC Porto sudah mencetak sebanyak 10 gol, melakukan shooting per game sebanyak 6,8 kali, posisinya agak rendah yaitu di angka 42,5%, passing successful juga cukup rendah yaitu di angka 77,2%, dan rating di angka 6,77. Bagaimana dengan Juventus? Secara statistik, dari 6 pertandingan mereka di Liga Champions, dia sudah mencetak sebanyak 14 gol. Dan melakukan shooting per game cukup besar ya. Di sini dia tuh di angka 13,5 kali per game. Possession nggak terlalu besar yaitu di angka 51,2, dan passing successful yaitu di angka 87,6%, dan rating di angka 6,93. Ya bisa dilihat di sini kalau memang Juventus unggul ya di atasnya Porto. Bagaimana dengan karakteristik? Jadi kalau secara kekuatan, Porto itu mempunyai 3 kekuatan besar, yaitu finishing scoring chance, 3 finishingnya cukup tinggi. Yang kedua ialah attacking down the wings, dia cukup kuat menyerang dari sayap. Yang ketiga ialah coming back from losing position. Jadi mentalnya cukup kuat ya sepertinya. Karena mungkin dari beberapa kali pertandingan dia berhasil menang dari awalnya dia ketinggalan ya. Nah tentunya dia juga punya kelemahan, yaitu yang paling lemahnya itu ada 2, yaitu pertama defending counter attack. Ya sepertinya Porto ini lemah ketika bertanding melawan tim-tim yang melakukan counter attack. Sepertinya banyak dia kebobolan dari counter attack. Yang kedua ialah stopping opponent from creating chance ya. Dia membiarkan lawannya untuk berkembang, dia membiarkan lawannya untuk merajalela untuk menciptakan peluang-peluang untuk mencetak gol. Ya kalau secara karakteristik Juventus yang kuatnya hanya satu sebenarnya ini, creating chance using through ball. Ya mungkin ini jadi poin penting ya sebenarnya bagi Juventus kan. Nah, tadi kelemahannya FC Porto ialah membiarkan tim lawannya untuk membuat kesempatannya. Nah sedangkan Juventus ini cukup kuat dalam hal menciptakan kesempatan. Tinggal bagaimana finishingnya. Nah, bagaimana kelemahannya? Yang kelemahannya yang cukup lemah yaitu avoiding offside. Sepertinya penyerang-penyerang dari Juventus ini agak susah untuk melawan perangkap offside. Nah, mungkin ini yang harus dilakukan oleh FC Porto ya. Karena untuk mematikan serangannya Juventus sepertinya dengan melakukan perangkap offside ya. Tapi memang di situ ada resiko ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa pertandingan itu akan berlangsung. Kalau dilihat dari hal ini, sepertinya FC Porto sedikit bervariasi ya kekuatannya, walaupun memang ada beberapa kelemahan. Sedangkan Juventus kekuatannya hanya sedikit, tidak terlalu banyak kekuatannya mereka. Ya bisa dibilang kali ini FC Porto sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Juventus dalam hal karakteristik. Oke, kita masuk ke dalam tim statistik. Kalau secara golnya, FC Porto itu mencetak gol 60% dari open play, 18% dari set pieces, 14% dari penalti, dan counter attack dari 7%. Sepertinya ini nih yang mungkin jadi key poinnya FC Porto, yaitu melakukan counter attack terhadap pemain Juventus. Tapi kita lihat nanti statistiknya seperti apa. Nah, bagaimana dengan Juventus? Kalau lihat dari golnya, Juventus berhasil mencetak gol sebanyak 68% dari open play, set pieces sebanyak 16%, penalti sebanyak 16%, cukup besar kalau menurut kami dari titik penalti 16%. Sepertinya mungkin pemain Porto harus lebih berhati-hati ketika berada di dalam kotak penalti ya, jangan sampai melakukan pelanggaran yang berbuah terhadap penalti. Dan dari counter attack 0, on goal juga 0. Ya kalau dari gol ini sepertinya kurang bervariasi ya untuk Juventus ya. Lebih bervariasi FC Porto karena mempunyai counter attack, berhasil menciptakan gol-gol dari counter attack. Ya mungkin yang harus dibenahi ya sama main Juventus. Padahal bisa dibilang banyak loh pemain-pemain Juventus yang mempunyai kecepatan tinggi. Walaupun mungkin sekarang penyerangnya mereka Ronaldo sudah tua ya. Ya mungkin faktor itu juga kali nggak ada gol-gol dari counter attack. Kita coba lihat dari attack stats ya. Kalau FC Porto menyerang dari sebelah kiri sebanyak 34%,
dari tengah 24%, dan dari kanan 42%. Ya seperti kekuatannya mereka tadi ya, kalau mereka memang cukup kuat dalam hal menyerang dari sayap. Bisa dibilang di sini karena hanya 24% dari tengah. Bagaimana dengan Juventus? Juventus dari sisi kiri yaitu 38%, dari sisi tengah sebanyak 29%, dan dari sisi kanan sebanyak 33%. Nah, kalau dilihat dari attack stats ini memang sepertinya Juventus lebih unggul ya, karena lebih merata penyerangannya. Untuk Porto hanya tertumpu pada sisi kanan dan sisi kiri, dan sisi tengah agak kurang serangannya, yaitu agak kurang bervariasi kalau menurut. Dan itu menjadi salah satu poin yang menurut kami yang patut diperhitungkan. Dalam pertandingan ini adalah hal yang menarik, yaitu ada satu faktor penting lagi di dalam pertandingan ini, yaitu faktor seseorang Cristiano Ronaldo. Bisa dibilang Cristiano Ronaldo adalah sekarang menjadi tumpuan lini depan dari Juventus. Dan kali ini dia harus berhadapan dengan klub dari negaranya. Nah, menariknya sekarang juga secara statistik, performance Cristiano Ronaldo ini agak menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika dia pertama kali masuk ke Juventus. Bisa dilihat di sini dari passing successful. Pada saat musim 2018-2019, passing successful-nya Cristiano Ronaldo yaitu di angka 84,6. Di tahun 2019-2020 sempat naik di angka 85,1, dan di tahun ini turun menjadi di angka 82,4. Bagaimana dengan shooting per gamenya? Shooting per gamenya juga turun. Yang di awal tahun 2018-2019 di angka 5,3, dan di musim 2019-2020 di angka 5. Nah, sedangkan di musim 2020-2021 dia turun menjadi angka 4,3. Nah, ini mungkin adalah menjadi salah satu faktor juga sebenarnya. Ya bisa dilihat, ya bisa dibilang kemarin bahwa Juventus pun kalah dari Fiorentina, dan sepertinya di sana Ronaldo tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu dia. Nah, walaupun itu menjadi faktor kecil, ya menurut kami pertandingan ini tetap akan dimenangkan oleh Juventus. Karena memang secara tim beda kelas, secara liga pun sangat beda kelas. Ya bisa dibilang kali ini Juventus beruntung ya, karena harus bertemu dengan tim yang tidak terlalu kuat. Ya mungkin Juventus akan lolos ke babak selanjutnya, tapi kita nggak tahu nanti ketika di babak selanjutnya apakah Juventus masih tetap mampu bertahan. Ya kita nggak tahu, kita lihat nanti seperti apa. Nah, jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga untuk komen menurut kalian hasilnya akan seperti apa. Maju sepak bola Indonesia, adios.